Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk ayah bunda. Senang sekali saya di sini Ari London tentunya bisa hadir kembali dalam acara Sehat Bersama Herbal. Seperti biasa tentunya malam hari ini si Sony Chandra akan memberikan banyak sekali, yaitu mengenai masalah kesehatan. Dan di sini untuk ayah bunda bisa langsung saja konsultasi karena malam hari ini kita live, jadi bisa langsung saja telepon interaktif untuk bertanya di 0215823489. Baiklah kalau gitu, langsung saja kita sapa, ini dia Sony Chandra. Selamat malam Sinse. Apa kabar Sinse? Luar biasa ya. Sehat. Waduh, luar biasa nih. Sehat selalu tentunya di sini. Nah, untuk ayah bunda seperti biasa tentunya pada malam hari ini untuk bisa langsung saja konsultasi, dan hari ini kita mempunyai tema yaitu cara mencegah stroke. Nah, di sini kira-kira seperti apa sih untuk cara mencegah stroke? Harus diketahui juga pastinya karena memang kita harus butuh yang namanya kira-kira tahu dulu ya sih saya. Kira-kira ini badan kita seperti apa? Terus penyebabnya seperti apa? Dan gejala-gejalanya ini harus seperti apa? Itu dia. Nah, itu dia. Ya, jadi kan kita harus tahu. yang dituju itu adalah gejala. Gejalanya dulu. Jadi ya. cegah itu artinya dia sebelum jadi kita cegah kan. Nah, dia sebelum jadi apa terjadi? Ya gejala. Betul. Dia pasti kasih gejala dulu. Nah, gejala stroke itu apa tau nggak? Biasanya tuh kayak contohnya ya. Kenapa sekarang saya cepat lupa orang itu? Mulai pikun, ya nggak? Itu memorinya mulai itu nama-nama telepon, nama orang itu mulai lupa-lupa. Nah, itu dikasih kode sudah bahwa kan Anda sudah mulai ada gejala-gejalanya arah ke stroke sudah. Apalagi kaku leher, enggak? Terus kenapa saya duduk ada goyang dikit? Dulu nggak stabil, sekarang kenapa bisa begitu? Satu, kedua, mata mulai kabut, buram. Itu semua ada di otak tuh ya, dia arah ke stroke semua itu. Apalagi tangan semutan, lebih parah lagi. Ya nggak? Dingin, kram kaki. Kenapa semutan, kram? Itu tanda-tandanya bahwa kan darah mau masuk ke ujung kurang sudah. Kenapa kurang? Karena dia punya pembuluh darah di otak ini menyempit dia sudah. Nah, nyempit itu akibatkan apa tau nggak? Ya. Akibatkan akan ke arah ke stroke dia. Nggak ada lain, semua dari itu tau nggak? Jadi ada gejala kayak begini, kita harus tanganin, jangan tunggu tau nggak? Jadi banyak orang tuh tidak ngerti. Cegah itu adalah kita harus tahu gejalanya itu. Ya. Jadi betul, ya. semua awal dari kepala itu semua dia arah ke stroke gitu. Benar. Jadi banyak orang enggak lah, masa itu bisa stroke. Jangan tunggu. Jangan tunggu. Padahal udah tahu ya Sensei ya, bahwa gejala ini udah membuktikan ini adalah gejala untuk otak. stroke ya, otak arah gitu. otak. Udah arah ke otak gitu. Jadi memang benar-benar jangan ditunggu, harus benar-benar dicegah gitu sebelum kita mengobati. Nah, biasanya Sensei, gejala-gejala seperti apa saja sih yang mungkin bisa dibilang oh ini kayaknya stroke nih gitu Sensei. Salah satunya Sensei yang sepele gitu Sensei. Wah, kalau sampai begitu udah parah tau Udah nggak? parah? Udah parah kalau sampai bilang tadi itu ya, saya udah ini tiba-tiba dia tuh mau pingsan mau ini gitu itu ya? Parah sudah. Jadi kayak begini apalagi muka mulai miring, yuk buru-buru keluarkan darahnya itu. Caranya ya harus jarumnya harus dibakar dulu, ditusuk, dikeluarkan darahnya. Yang bagusan untuk tes darah itu dikeluarin. Nah, itu dia langsung biasanya itu orang yang darah tinggi itu ya, udah pusing sudah itu dia. Jadi kalau dikeluarkan darah dia langsung turun gitu ya. Langsung turun. Jadi bukan tangan kaki juga dikeluarin darahnya itu. Sini juga. Nah, itu sementara cegah dulu, terus harus tanganin, jangan tunggu lagi. Jangan kira tunggu. Tiap kali dikeluarin nggak mungkin. benar. Kira itu bisa ngobatin. Udah nanti stroke itu keluar darah. Itu bukan ngobatin tuh. Itu sementara saya mesti cari solusi lebarkan pembuluh darahnya dan mesti pola makan. Pola makan. Kembali lagi ke situ. Kembali lagi ya, Iya. ujung-ujungnya adalah pola makan yang memang harus benar. kita ketahui ya gitu Sensei. Karena memang mungkin biasanya pola makan yang biasanya banyak ini dikit, atau ini biasanya dikit ini terlalu banyak gitu Sensei ya. Nah, ini sebenarnya kalau pola makan nih Sensei, kita ngomongin soal pola makan. Mungkin biar ayah bunda di rumah tahu nih. Ini seperti apa kalau pola makan yang baik? Nggak ada lain. Kenapa pembuluh darah bisa menyempit? Dari mana? Dari minyak tuh. Kebanyakan minyaknya Minyak, itu. ya? Kita bukan pemakan minyak, tapi Betul. makan minyaknya hebat sekali. Betul. Di menunya di meja tau nggak? Ini goreng, ini gongseng, ini sop buntut, wah, santan. Semua minyak semua tuh terlalu hebat kita. Jadi harus kita ada umur, kita mesti batasin sudah. Nggak bisa lagi. Ya nggak? Makan yang kebanyakan sayuran yang lebih jernih. Jangan makan kayak
gorengan, santan, lemak itu, waduh, itu pasti ngakuat Anda, pasti arah ke sana sudah. Arah ke situ ya. Tapi Sensei, ini kebanyakan emang kalau stroke ini emang dadakan datangnya gitu Sensei. Nah, kalau dadakan itu sudah parah. Tadi saya bilang kan ada Iya, gejala betul, ada kan. gejala, Nah, gitu. gejalanya enteng-enteng itu disepelekan sama. Sepelekan ya. Kayak kesemutan, nggak terus apa-apa. buram gitu sih ya. Goyang nggak apa-apa lah. betul, Itu sepele itu akhirnya nanti kalau mau serangan itu dia bukan mendadak sebenarnya. Dia sudah kasih kode you tidak peduli, tau. Jadi itu mau serangan tuh udah parah sudah. Udah parah ya. Betul ya. Jadi memang harus diketahui yang sepele-sepele tadi kayak mulai kesemutan ataupun mungkin udah terasa yang namanya goyang gitu. Ini harus bisa dikonsultasikan gitu ya Sensei ya. Lupa ya nggak? Betul. Itu semua kasih kode sudah bahwa Anda itu arah ke sana sudah. Tapi kalau memang ternyata nih Sensei, kalau udah ada gejala-gejala seperti itu ternyata bukan stroke, itu bisa dibilang itu penyakit apa lainnya? Oh, itu banyak ya, Banyak pasti bisa ya. tergantung di mana. Kalau di jantung itu kan dia sakit dada, ya kan. Terus jangan capek, irama jantung tidak normal, terus susah tidur. Nah, itu lain lagi. Makanya kita ini hari bicaranya stroke dulu. Stroke dulu supaya gitu tahu ya. dulu nanti. Ya nanti seperti apa. Jadi memang gejala-gejalanya ini harus diketahui. Nah, kira-kira penyebabnya itu juga tadi dari pola makan. Karena memang kebanyakan minyak itu dia Sensei ya. Padahal kita bukan pemakan minyak, tapi Satu. minyaknya luar biasa satu. Yang kedua Sensei apa? Asin. Asin nih ya. Ketiga manis. Manis. Ya nggak. Keempat asam urat. Nah, ini semua bikin darahnya kental. Kalau darah kental ya tentu lengket dia. Betul. Lengket di mana ya? Lengketnya di mana? Lemah. Anda lemah di otak, lengket di otak. Lemah di jantung, kena jantung. Jadi di mana lemah kamu kena dulu. Nah, itu semua dari pola makan tidak benar sudah itu. Kedua apa lagi? Apa? Pikiran. Kenapa Stres. pikiran? Ini juga pengaruh ya Sensei ya? Pengaruh sekali. Stres ini pengaruh ya? Jadi fisik sama mental. Nah, fisik itu kan makan kan. Mental itu pikiran. Pikiran apa? Stres. Orangnya suka marah-marah. Orangnya itu jahat, ya nggak? Terus cemburu, kesel, ya nggak? Nah, negatif orangnya itu. Nah, kayak begini dia keluar satu hormon yang jelek. Namanya apa? Adrenalin. Itu bisa stop insulin, darahnya kental. Itu penyebab juga. Jadi penyebabnya bukan hanya dari fisik saja, bukan dari makannya, dari sini juga. Dari pikiran juga ya, Sensei ya. Nah, jadi harusnya satu-satu kita cegah dia. Cegah itu ya, you harus tahu lah apa penyebabnya itu. Nah, pikiran kita turun tangan pikiran. Betul. Caranya gimana? Doa, Zikir, meditasi, meditasi. positive thinking, senang, bantu orang, berbakti. Itu semua yang baik-baik itu dia keluar suatu hormon yang baik namanya endorfin. Itu bisa bunuh sel kanker, bersihkan pembuluh darah. Ingat ya, you positive thinking itu sangat bantu sekali. Berarti Penting sekali. pengaruh sekali pikiran ini ya Sensei ya. Pengaruh sekali. organnya kram. Organnya kram ya, gitu ya. You kalau ada positive thinking, dia punya darahnya jadinya bagus, kendur dia. Itu dengan sendirinya Sensei. Ya, Memang karena seperti itu. hormon yang baik. Hormon yang baik itu tadi ya. Dia keluar hormon baik itu dia bisa masuk sistemnya, bunuh sel kanker, bersihkan pembuluh darah. Otomatis itu dia. Iya. Ya, jadi kita harusnya turun tangan dari itu, pelan-pelan satu-satu roba. Ketiga apa? Apa Sensei? Olahraga. Itu dia ditambah lagi dengan olahraga ya Sensei. Harus lagi gitu ya. Olahraga itu metabolisme. Betul. Manusia tuh harus ada metabolisme, nggak bisa duduk diam saja. You makin duduk, you makin dia punya darahnya makin kental. Ya. Itu ototnya pada kaku semua ya. Gitu ya, harus jadinya duduk nonton TV saja jangan. Jadi harus ada jalan, olahraga, ada senam, berenang, sepeda. Olahraga itu dia keluar hormon baik juga. Betul. Tadi saya bilang kan, you seneng kan, lihat alam enak gitu ya. Jadi harus begitu dia. Ya sebenarnya kalau memang pengen sehat itu gampang dan mudah ya Sensei ya. Asal kita tahu ya Sensei ya. Benar nggak ya Jadi Sensei? selalu saya ngomong sama passionnya, jangan stres. Betul. Makan mulai atur. Betul. Olahraga ada, you pasti sehat. Tidak mungkin lebih jelek orang yang tidak mau olahraga. Benar. You pasti lebih bagus. Gampang sekali dan mudah ya. Iya. Kalau kita tahu ya Sensei sebenarnya ya. Gampang. Kalau misalkan kita tahu poin-poinnya bahwa sebenarnya kayak pola makan yang benar-benar diatur, terus juga pikiran jangan terlalu stres. Kalau yang punya utang ya udah jalanin aja dan hadapi gitu ya Sensei ya. Dan juga zikir itu dia doa. Zikir itu dia itu memang mempengaruhi sekali karena you doa itu ya organ dia
dia kasih itu suatu hormon yang baik gitu. Kita eksperimen sudah, bukan pakai ngomong, kita eksperimen sudah. Orang doa, orang meditasi, orang yang seneng, orang yang berbakti, yang positif, dia hormon yang baik itu eksperimen, bukan pakai ngomong, dia eksperimen. Eksperimen juga udah ya. Nah, di sini jadi untuk ayah bunda bisa langsung saja konsultasi sekarang juga, bahwa acara hari ini live ya. Jadi bisa telepon di 0215823489. Kita tunggu tentunya untuk ayah bunda nih ya, supaya bisa langsung saja tanyakan keluhan apapun, penyakit apapun, langsung bersama Sensei Chandra akan langsung dijawab. Nah, Sensei, tapi kalau misalkan yang saya lihat bahwa kebanyakan saat ini juga tidak hanya stroke ini menyerang kepada orang tua, tapi kalangan muda pun juga ya Sensei ya. Kenapa Sensei? Karena sekarang ya kita itu satu ya, pola makan sudah nggak benar sudah. Junk food semua, yang kebanyakan itu goreng itu, terus terlalu asin. Makannya sekarang ya makin asin, makin manis, makin kental tuh rasanya itu. Padahal kita harus alam jangan kebanyakan. Kita sudah over sudah. Jadi apalagi sekarang anak muda itu semua itu makannya junk food semua. Junk food semua ya, benar. Itu goreng-gorengan ya. Terus itu daging bisa taruh 2 tahun, nggak tahu daging apa itu. Nah kayak begini kita ya hati-hatilah ya nggak. Berarti memang harus diketahui juga kepada orang tuanya juga gitu ya Sensei ya. Sayuran petis sidangnya banyak sekali, betul. Nah, kayak begini terus banyak pengawet, tau nggak? Itu botolan. Wah, aduh gila sudah sekarang. Manisnya itu buangnya diganti bibitnya lagi. Nah ini nih harus diketahui juga bahwa anak muda sebenarnya kalau kena serangan jantung seperti itu memang karena akibat dari pola makan juga gitu ya Sensei ya. Itu pasti pola makan Sensei. Pasti. Kenapa ini Sensei? Pola makan tidak benar yang seperti itu bisa langsung menyerang? Bukan langsung menyerang. Sebenarnya itu dia tuh kita tuh akumulasi sebenarnya. Bukan langsung. Oke. Iya. Jadi kalau makannya kebanyakan kayak begini ya, tentu you punya pembuluh dibanding orang yang jaga itu, you punya pembuluh pas pasti lebih nyempit kalau makannya yang tidak jaga. Benar. Pasti sudah. Nah, kenapa nih serangan stroke ini bisa berulang kali gitu Sensei? Tidak hanya satu kali saja Sensei. Alasannya apa Sensei? Karena begini ya, karena pembuluh darah kita itu ya, dia ada yang gede, ada yang sedang, ada yang kecil. Selalu kena yang kecil dulu. Yang halus kayak ini ya. Ini halus. Contoh. Halus, ini sedang, ini gede kan. Dia pasti yang kena ini dulu. Kiri dulu. Dia nggak mau jaga, kena ini. Oh langsung. Oh iya benar. Karena ini longgar gitu Sensei ya. Karena dia itu belum tutup, nanti kena lagi. Kena ini. You nggak mau jaga, kena yang gede lagi. Tambah lagi ya. Pasti. Kenapa? Karena tidak ada satu tanganin adalah kita mesti bersihin ya. Jadi dalam TCM akupuntur itu kita bukan ngobatin tapi kita bersihkan pembuluh darahnya. Ada alatnya, ada sinarnya, ada akupunturnya, meningkatkan sistem dibersihin. Oh gitu. Bisa bersih kembali. Bisa langsung bersih kembali. Sensei tadi Sensei bilang TCM, mungkin buat ayah bunda yang belum mengetahui nih Sensei. Apa ini TCM Sensei? TCM itu tradisionalnya Chinese medicine. Jadi T itu tradisional, C itu Chinese medicine. Jadi Chinese namanya, medicine. Jadi itu bukan pakai obat tapi pakainya itu semuanya herbal gitu ya Sensei. Pakai alam semua, pakai akupuntur kayak gitu. Ya. TCM namanya. Itu namanya TCM. Jadi untuk ayah bunda di sini harus diketahui bahwa ini benar-benar herbal gitu ya, murni ya Sensei ya, tidak ada kimia. Nah, kita ngomongin stroke lagi Sensei. Sebenarnya kalau misalkan stres tadi Sensei bilang adalah memicu juga untuk tingkatnya stroke ini makin bertambah gitu. Dan juga saya pengen tahu Sensei, ini siapa saja sih kira-kira yang rentan terkena stroke selain anak muda, orang tua, anak kecil mungkin bisa Sensei? Tidak ya, kayaknya ya. Yang kecil sih enggak lah, kecil kan dia pikirannya nggak ada. Tidak ada ya gitu ya. Biasanya orang tua. Orang tua yang benar-benar rentan sekali itu ya. Ada Sensei mungkin kasus dari pasien Sensei sendiri yang mungkin terkena stroke tapi ini bisa ditanganin Sensei. Pernah terjadi? Pasti. Ada. Jadi saya pernah tanganin yang di waktu datang dia kursi roda sudah nggak bisa pakai kursi roda udah dia nggak bisa jalan, akhirnya jalan kembali terus nggak bisa neken nggak bisa dia kepala perkebunan nggak bisa neken, tidak bisa neken. Nah akhirnya neken kembali dia. Udah sembuh kembali ya Sensei ya, aktivitas bisa ngomong tadi ngomongnya cadel ngomong kembali dia. Ngomong kembali ya. Terus tangannya ya ada yang bisa angkat tapi nggak bisa sempurna sekali karena pembuluh tutup tuh nggak bisa buka lagi. Tapi kita cari yang sampingnya ini yang belum tutup tuh dilebarin dia. Dia kan banyak pembuluh darahnya. Nah contohnya di sini ya, ini kaki, ini tangan. Ini ngomong, ini muka, ini Parkinson, ini pikun, ini mata. Di belakang kuping ada vertigo, ada saraf denger. Nah, dia tutup yang kecil selalu. Nah, kalau dibiarin lagi,
oh nggak bisa ngobatin, udahlah biarin lah. Nah nanti kena yang sampingnya lagi, yang angka gede punya itu tutup lagi dia, bisa 10 kali stroke. Bisa 10 kali? Iya, biasa 3 kali berat. 3 kali, jangan 10 lah ya. 3 kali berat. Benar. Ya, jadi jangan stroke kedua kali. Sudah stroke sekali itu kita mesti atasin. Nah, jadi ketika mungkin kalau sudah terkena stroke sekali nih, alangkah baiknya harus dijaga terus gitu ya, supaya tidak terkena jadi serangan. terapi ya, terus jaga makan, ambil nutrisi supaya meningkatkan badan kita yang bersih, kita meningkatkan dia. Ditingkatkan kembali ya untuk badannya yang tadinya tidak bersih jadi bersih. Baiklah, sudah penelpon kembali di sini. Ya, halo. 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 Ya. Baiklah, langsung bisa mencoba kembali pastinya untuk ayah ataupun bunda, yaitu di telepon di 0215823489. Tapi setelah yang satu ini, kita harus break dulu, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sehat Bersama Herbal. Anda bosan dengan penyakit yang tak kunjung sembuh? Terapi Shinsei Yuandi Chandra, penyembuhan 100% herbal yang alami untuk penyakit kronis dan ringan. Shinsei Yuandi Chandra, ahli metode akupuntur, qigong, dan nutrisi yang alami akan memulihkan kesehatan Anda. Jadi biasanya itu manusia sebenarnya dapat penyakit itu tidak lain adalah dia punya pertama pola makan nggak benar. Jadi pola makan nggak benar akibatkan kita punya sistem itu capean. Untuk apa? Untuk bersihkannya itu. Kedua, pikiran. Pikiran itu timbul kenapa tau nggak? Pikiran itu kalau kita stres ya, kita marah, kita kesel, dia keluar hormon yang tidak baik. Makanya sistem manusia itu ya, dia bisa bikin baik, bisa bikin tidak baik itu gara-gara Anda. Nah, terus kalau kena liver, dia akibatkan kolesterolnya naik, pembuluh darah menyempit. Dia punya gejalanya apa tau nggak? Wow, di atas, pusing di atas, itu liver itu. Nah ini kayak begini, kita pengobatan bukan ngobatin, nah kita dilebarkan pembuluh darah, meningkatkan dia punya daya tahan. Caranya dengan apa? Dengan nutrisi. Nah nutrisi ini dia ada arahannya. Kalau yang ini dia arahnya ke ginjal, pankreas, paru-paru, jantung, saraf. Kalau yang ini pencernaan. Pencernaan itu adalah peduli liver, pankreas, limpa sama usus. Nah kalau ini arahnya ke mata, terus saraf-saraf ya, dan dia perbaiki kulit karena dalamnya semua alamnya ini dari mutiara. Kalau dari ini dari jamur, ini jamur juga. Nah ini semua bukan obat, nutrisi semua. Jadi pengobatan ini dikasih nutrisi supaya meningkat daya tahannya itu. Dalam TCM ya, TCM adalah tradisional Chinese medicine. Jadi cara pengobatannya ada 3. Selainnya kasih nutrisi, kedua pakai gelombang. Jadi jantung koroner tanpa dioperasi, nanti pelan-pelan dibuka kembali, dia punya jantungnya pelan-pelan pulih kembali. Terus pakai satu lagi cara akupuntur. Cara pengobatannya semua alamiah, tidak ada kimia, tidak ada antibiotik, tidak ada hilangin sakit, obat bius tidak ada. Saya Harto Yuntoro. Saya punya keluhan ada di jantung atau di kantong kemih saya itu ada penyumbatan. Maka saya ke sini saya Yuanda Chandra ya. Setelah saya datang ke Yuanda Chandra, jadi saya punya aktivitas sudah lebih baik lagi ya, lebih sehat dan keluhan-keluhan udah lebih tidak ada. Jadi kita mau perbaikin pola hidup. Satu adalah makan. Kedua apa tau nggak? Pikiran. Ketiga olahraga. Shinsei Yuandi Chandra, ahli metode akupuntur, qigong, dan nutrisi yang alami akan memulihkan kesehatan Anda.